hujan, ya. Ada beberapa yang pilek, sakit tenggorokan, dan informasinya di rumah sakit banyak yang terpapar sakit tenggorokan. Terus ini dampaknya di Kotim, ada yang Kotim? Nah, kemudian di Kobar ada. Nah, ini dua tempat sekarang banjir, sampai lumayan besar. Kita doakan mudah-mudahan lekas surut. Amin. Baik, kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan pada pertemuan ketiga tentang manajemen peserta didik. Materi kita adalah bicara tentang perencanaan, khusus pada perencanaan peserta didik. Kalau kemarin kita bahas tentang konsep-konsep manajemen secara umum, hari ini pada ranah yang lebih spesifik tentang bagaimana perencanaan peserta didik. Karena bagaimanapun, ketika Anda jadi manajer mengelola sebuah sekolah, lembaga apapun, baik itu kampus mungkin, aliyah, sanawiyah, TK, apapun itu bentuknya, tetap murid-muridnya harus dimanage dengan baik supaya berjalan secara baik. Sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu tujuan kita mau belajar hari ini adalah pertama menjelaskan konsep perencanaan peserta didik, definisi berarti ya. Di beberapa diskusi kita juga buat simpulkan untuk menjadi sebuah definisi. Kemudian yang kedua menjelaskan langkah-langkah perencanaan peserta didik. Karena dalam merencanakan ada langkah-langkahnya. Tidak bisa kita merencanakan sembarangan aja. Nah, terakhir ini mungkin pada aspek psikomotor Anda mampu merancang secara sederhana. Jadi kayak kemarin mungkin jadi kepala sekolah dadakan lah, membuat satu kegiatan untuk merancang perencanaan peserta didik secara sederhana. Ini beberapa hal yang akan kita jelaskan pada kesempatan pertemuan ini. Baik, sekarang Bapak ingin kalian bisa cerita pengalaman-pengalaman ketika masih di SMA atau di aliyah terkait dengan kegiatan pendidikan aktif pramuka, ada yang aktif di Hamsian, paskibra dan seterusnya. Siapa yang mau mulai? Silakan aja. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit cerita nih tentang pengalaman saya di SMA ketika saya menduduki kelas 10 sampai kelas 12 itu ada banyak kegiatan peserta didik yang kami lakukan di SMA. Pertama itu adalah kegiatan OSIS, yang mana kegiatan OSIS itu setiap hari Kamis itu kami menggalang dana di sekolah kami Pak. Nah jadi itu tuh dananya dikumpulkan, terus nanti kalau sudah banyak baru kegiatan renovasi musola di sekolah kami. Terus ada juga kegiatan pramuka. Nah kegiatan pramuka ini kami lakukan setiap hari Jumat sore, yang mana semua peserta didik di SMA saya itu wajib mengikuti pramuka. Terus ada juga kegiatan ekskul. Nah kegiatan ekskul ini banyak kegiatan-kegiatan olahraga seperti futsal, voli, bulu tangkis, basket, bahkan sampai tolak peluru. Nah mungkin kegiatan itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah jadi semua peserta didik aktif dalam berolahraga, maupun ada juga kegiatan yang bersifat akademik kayak belajar menulis karya ilmiah, terus belajar puisi, ada juga belajar debat gitu. Nah kegiatan-kegiatan di SMA saya itu banyak lagi Pak yang bisa kami ikuti. Mungkin saja cerita pengalaman saya terkait kegiatan kami yang ada di SMA saya. Terima kasih. Itu untuk semua siswa berarti? Semua siswa, semua siswa. Baik, ada yang lain? Silakan. Oke, saya akan menjelaskan ini berbeda. Mungkin di sekolah kita udah ada pramuka, PPA dan lain itu kan sudah dijelaskan aja. Tapi di tempat saya ada Pak berbeda. Jadi ini kayak dilakukan setiap tahun, bukan lomba, tapi sepanjang kegiatan yang setiap sekolah itu pasti ada perwakilannya, namanya parlemen remaja. Parlemen remaja. Ya, itu di bawah naungan DPRI. Nah, pertama kegiatan kami itu melakukan diskusi. Jadi kayak seakan-akan kami dalam satu ruangan itu menjadi anggota DPR. Kami harus membuat satu kebijakan dan harus membuat satu undang-undang. Nah, menurut saya itu lumayan seru karena di situ berbagai macam orang Pak, yang dari Jawa Tengah, Banjarmasin, macam-macam. Jadi dari sekolah saya kemarin itu perwakilannya 3 orang, salah satunya saya. Karena waktu itu COVID, jadi kami nggak bisa ke Jakarta. Kalau misalkan di Jakarta, kami bisa rapat di gedung DPR-nya langsung untuk melakukan diskusi itu. Itu merupakan kegiatan setiap tahun. Nah, lalu waktu itu pandemi dan secara online, kami membuat video edukasi kepada masyarakat kenapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita di masa sekarang. Nah itu lumayan termotivasi. Selain kita menjadi berkembang kreatif, kita juga bisa
terima kasih luar biasa kegiatan sekolah-sekolah. Ada yang lain lagi mungkin? Ya, silakan ya. Sakit tenggorokan ya? Apa ya? Oke, silakan. Jadi di sekolah saya itu siang hari Sabtu pagi ada 2 program tentang public speaking. Yang pertama itu ada GNC. GNC itu Grammar and Conversation. Yang kedua ada Lomanero. Nah, GNC ini sistemnya itu jadi setiap siswa itu dikasih 2 lembar percakapan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nanti itu dibaca terus menerus sampai hafal, dan setiap siswa itu ada kebagian untuk maju bercakap berdua gitu. Nah, lanjut setelah kegiatan GNC itu ada yang namanya Pomodoro. Jadi semua siswa itu harus berkostum selayaknya orang berpidato, memakai jas, yang cewek memakai kemeja putih. Lalu meja itu disusun tinggi-tinggi, jadi seolah-olah seperti panggung. Nah, di situ setiap akhir muhadharah itu ada yang namanya penampilan bakat. Jadi setiap kegiatan muhadharah setiap minggu itu pasti ada perwakilan orang yang menunjukkan bakatnya, gitu. Jadi nanti setelah kegiatan, mungkin selama 6 bulan kegiatan itu ada 1 orang pidato terbaik mendapatkan Ya, reward dari sekolah ya. Biasa. Satu lagi dikit. Siapa yang? Ya, oke. Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan apa yang ada di sekolah saya. Sekolah saya ini termasuk sekolah UPA, jadi berbagai macam suku atau agama yang ada di situ. Di sini saya menekankan di sekolah saya itu tentang pembiasaan diri dan moderasi beragama. Jadi kegiatan tersebut dilakukan setiap hari, Pak. Di sekolah kami ini unik, karena setiap hari ada upacaranya. Setiap hari ada upacara katanya untuk membiasakan diri. Bagaimana sekolah membiasakan diri kepada peserta didiknya itu untuk upacara setiap hari, yang tujuannya karena mendapatkan amanah terus setiap hari, mendapatkan nasihat baik dari kepala yayasan maupun kepala sekolah. Terus ada juga moderasi beragama itu di hari Jumat, di mana hari Jumat itu semua agama melakukan ibadah. Misalnya kalau agama Islam ini setiap pulang sekolah. Kelihatan tak? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk masa yang akan datang. Ini kata kuncinya di sini. Ruwat. Ruwat ini kalau bahasa Arabnya ruwat itu besok. Jadi apa yang mau kita lakukan besok itu harus disiapkan sekarang. Jadi kalau Anda sekarang juga harus merencanakan yang akan datang setelah ini semester berapa? 3 semester 4, 5, 6, 7 itu apa yang direncanakan. Setelah selesai mau nikah, skripsi, seterusnya itu Anda rencanakan. Jadi harus seperti itu. Karena itu agama menyuruh seperti itu. Jadi kalau bicara tentang perencanaan dalam manajemen, ya biasanya menggunakan adalah ayat dibuat untuk masa depan. Meskipun dalam beberapa tafsir disampaikan bahwa ini masa depan kita nanti yang abadi adalah di akhirat. Itu perlu direncanakan juga. Ada 2 kata kunci perhatikan buat Anda ketika merencanakan. Taqullah 2 kali ini. Nah, kalau MPI berarti dasarnya adalah selalu takwa kepada Allah. Buat kegiatan-kegiatan, rencanakan kegiatan yang orientasinya adalah orientasi akhirat, orientasi yang dunia. Dunia boleh, tapi diikuti oleh orientasi absian misalnya, apa lagi muhadharah, madrasah, itu orientasi akhirat. Meskipun dalam kegiatan orientasi dunia pun tetap harus menunjukkan orientasi akhirat. Itu basic kita untuk MPD. Ada yang lain pertanyaan? Silakan. Kita di sini tadi membahas tentang perencanaan. Perencanaan itu kan segala sesuatu yang diatur mulai dari peserta didik itu masuk baik atau nah, mengenai perencanaan peserta didik itu hal apa saja sih yang meliputi perencanaan peserta didik? Maksudnya aspek apa saja yang meliputi perencanaan peserta didik? Oke. Pertanyaan yang bagus. Aspek apa yang perlu direncanakan? Kalau dibuat skema besarnya ada 2. Jadi ada yang akademik, ada yang non akademik.
Yang akademik itu misalnya sampaikan latihan pidato misalnya. Yang non akademik ya kayak futsal misalnya atau olahraga yang lain itu non akademik. Jadi dua hal inilah yang kemudian menjadi pola atau pandangan seorang manajer untuk merencanakan peserta didiknya. Kalau misalnya tujuan sekolah itu supaya mengupgrade pengetahuannya lebih besar, maka nanti kegiatannya pun harus lebih banyak pada akademik. Tapi kalau misalnya yang ingin mengangkat sekolahnya buat kegiatan-kegiatan yang non akademik, maka mungkin kegiatan akademik akan diprioritaskan. Saya kasih contoh di kampus kita, yang non akademik itu tidak dapat biaya DIPA karena tidak prioritas. Beda dengan akademik. Akademik misalnya ada pelatihan tari ilmiah itu dibiayai. Ada mahasiswa yang mau presentasi di mana misalnya di Jakarta itu dibiayai. Tapi kalau ada mahasiswa mau lomba futsal misalnya, itu patungan karena tidak dibiayai. Artinya kampus prioritas kegiatannya adalah akademik, bukan akademik. Tapi sekolah juga begitu. Ini terkait dengan pembiayaan. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah perencanaan peserta didik. Seperti yang tadi aja tadi, apa sih sebenarnya yang dilaksanakan ketika ingin merencanakan? Nah, sekarang Anda silahkan cari artikel-artikel di Google mungkin atau di internet yang terkait dengan langkah-langkah perencanaan peserta didik. Saya kasih waktu 10 menit lah kurang lebih. Nanti setelah itu kita saling mengisi, saling sharing dan mungkin ada yang presentasi juga untuk hasil bacaannya. Silakan. Bahkan untuk peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Terus yang kedua ada perumusan tujuan, yang mana kegiatan tadi kita harus memiliki tujuannya. Kegiatan ini arahnya kemana nanti? Maksudnya tujuannya tercapainya nanti bagaimana gitu. Terus yang ketiga kita membuat kebijakan. Nah, hal yang harus mendasari daripada kegiatan yang kita buat awalnya tadi itu kita harus mendasari dengan adanya kebijakan. Misalkan kayak membuat mahasiswa atau peserta didik itu harus mengikuti misalkan dari kelas 11 atau kelas 12. Nah, kita harus membuat kebijakan seperti itu. Terus yang keempat itu ada pemrograman, yang mana kebijakan dan tujuan tadi kita harus programkan. Kita harus membuat program, misalkan kayak membuat studi tour ataupun kayak membuat pertukaran pelajar peserta didik gitu. Terus yang kelima ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini maksudnya dari kegiatan yang kita rencanakan tadi itu kita harus membuat langkahnya. Misalkan kayak pertama tadi kita harus memiliki tujuan, harus memiliki program, kebijakan. Nah, langkah-langkah inilah yang kita rumuskan di kegiatan kita tersebut. Terus yang keenam ada penjadwalan. Nah, yang mana kegiatan tadi kita harus memberikan jadwalnya. Misalkan kayak contohnya tadi kayak membuat kegiatan studi tour. Nah, yang mana jadwal ini kita berikan di misalkan kayak akhir semester ataupun di awal semester ganjil ataupun semester genap. Nah, terus yang terakhir itu ada pembiayaan. Nah, setiap kegiatan kan kita perlu adanya biaya. Nah, yang mana biaya ini yang menunjang keberhasilan daripada kegiatan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan langkah-langkah perencanaan strategi tadi. Oke, terima kasih, bagus sekali. Yang perempuan, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Aprilia? Silakan Aprilia. Saya dapat beberapa, tapi sama penjelasan. Sama penjelasan. Dikemukakan lagi biar yang lain lebih menangkap apa itu langkah yang dilaksanakan. Sebutkan satu atau dua saja yang kamu ingat apa ya? Atau pernah dicatat, semua dicatat. Ya semuanya boleh sekarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Aja, ada 7 sama gitu, tapi jurnal yang berbeda. Yang pertama adanya perkiraan, yaitu untuk menyusun suatu perkiraan pasar dengan antisipasi ke depan, yaitu memperkirakan yang direncanakan untuk kedepannya ini apa aja gitu. Jadi yang kedua ada perumusan tujuan, dan juga yang ketiga ada kebijakan, ada pemrograman, langkah-langkah, penjadwalan dan juga pembiayaan. Jadi semua penjelasannya sama dengan ada.
Baik, ada yang mau komentar lagi? Silakan. Atau ada pertanyaan terkait langkah-langkah membuat perencanaan? Karena setelah ini kita akan mencoba praktek sederhana untuk membuat perencanaan. Anda sebagai manajer dalam sebuah lembaga buat perencanaan secara baik. Pada prosedur, kemudian penjadwalan itu yang penting. Misalnya tahun ini kita ada 3 kegiatan PHBI, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam. Dari sisi kebijakan, apakah 3-3 dilaksanakan? Oh ya, dananya ada, bagus, dilaksanakan dan berkondisi bagus, buat 3-3-nya. Baru dijadwalkan. Maulid Nabi tanggal berapa dimulai, biayanya berapa. Itu kan itu namanya penjadwalan. Siapa yang akan menjadi koordinator kegiatan? Itu banyak makin rinci. Nah, itu yang tertulis nanti yang sudah masuk pada wilayah penulisan. Nah, kemudian terakhir budgeting itu sangat penting. Karena sekolah itu, negeri terutama, itu beberapa sumbernya ada. Pertama adalah dari DIPA. DIPA itu dana dari negara. Jadi setiap satker diberi DIPA masing-masing. Kampus kita misalnya di IAIN itu DIPA-nya hampir 40 miliar setahun. Tapi jangan ada itu buat gaji pegawai, buat ini. Nah, kegiatan juga itu dibagi-bagi beberapa fakultas. Ini sekarang saja saya informasikan ya, gaji pegawai itu kurang dari 40 miliar itu, maksudnya ada kekurangan sehingga uang kelompok tidak dibayarkan. Itu banyak begitu karena mungkin perakhiran yang meleset gitu ya. Jadi kalau sekolah dia juga ada yang 100 juta, 200 juta. Kegiatan ini adalah nanti akan dana-dana ini yang bisa dibuat untuk membuat kegiatan. Yang kedua sumbernya adalah sekolah dan komite sekolah biasanya. Komite itu lumayan. Kalau di aliyah kita ada yang sampai bisa beli mobil. Iya, di aliyah itu karena komitenya banyak. Ada dana BOS, bantuan operasional sekolah. Itu juga dimanfaatkan oleh sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, yang terakhir pembiayaan itu yang karena biasanya kalau tidak ada dananya itu agak susah bergerak. Walaupun ada kawan-kawan yang pokoknya kita bukan jalan nyari dana belakangan, ada seperti itu. Banyak juga terjadi. Jadi orang yang kreatif bisa nyari dana di luar, tidak harus menggunakan dana sekolah. Tapi kepala sekolah biasanya tidak mengambil risiko itu. Dia lebih baik memprogramkan, merencanakan sesuatu yang pasti. Duitnya berapa, dibagi berapa, kita berapa. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita berusaha untuk mencoba merancang sebuah perencanaan kegiatan secara berkelompok saja. Mungkin berdiri dulu lah supaya segar. Berdiri. Sudah hampir 1 jam. Ini ada yang kesemutan, macam-macam. Belum tua lagi. Baik, sekarang berhitung dari sini. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Baik. Yang ganjil ke sebelah sini, yang genap ke sebelah sini. Ganjil sebelah sini. Nah, ayo. Nah, biar bergerak. Nah, genap sebelah sini. Ayo, siapa tadi ya? Nah, baik, sekarang silakan berkelompok untuk kita membahas tadi tentang kita membuat perencanaan peserta didik dengan satu kegiatan atau beberapa kegiatan. Silakan berkelompok. Baik, cukup ya. Sudah 5 menit. Oke. Sekarang kita mencoba presentasi hasil dan kita mencoba merencanakan sesuatu dalam kegiatan perencanaan peserta didik. Perwakilan kelompok ganjil mana? Ganjil. Oke, silakan. Mungkin di depan sini dekat saya ada apa? Sambil membacakan hasilnya. Satu aja, perwakilan saja. Yang lain boleh memberikan komentar kalau ada yang mau dikomentari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hasil diskusi kami tadi mengenai program kegiatan yang direncanakan. Di sini kami mengambil program yaitu kegiatan rutin majelis taklim kajian fikih setiap seminggu sekali. Karena ini backgroundnya madrasah pesantren.
Nah, adapun rumusan tujuan itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta didik atau santri agar bisa memperdalam keilmuan tentang fikih, yang mana seperti kita ketahui ilmuwan fikih ini sangat berperan penting dalam bersosialisasi ke masyarakatan. Jadi di dalam masyarakat itu sangat butuh yang namanya ilmu fikih dari para santri tadi. Agar seperti kegiatan misalnya ada yang kematian atau penyembelihan hewan kurban, mereka yang santri tadi itu berperan aktif dalam masyarakat. Terus kebijakan yang diambil dalam kegiatan ini adalah yang pertama, diwajibkan bagi seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan majelis taklim belajar fikih mulai dari kelas 1, 2, 3 baik itu tingkat MTS dan MA dengan keilmuan yang berbeda antara tingkat MTS dan MA. Maksudnya di sini majelis taklim itu dilakukan tapi dengan jadwal yang berbeda. Untuk yang MTS ada ustadznya, terus yang MA ada ustadznya, itu yang berbeda dan keilmuannya. Materinya beda. Iya, materinya beda karena tingkatnya beda. Terus yang kedua itu menyampaikan kajian yang akan disampaikan itu oleh ustadz yang mengajar atau ustadz yang memang backgroundnya itu keilmuan fikih, keahliannya. Yang menyampaikan itu adalah yang memang di bidangnya itu. Terus yang ketiga itu semua siswa dianjurkan mengikuti kegiatan kajian fikih tadi selama tidak ada hal-hal yang lain yang lebih penting. Maksudnya di sini semua peserta itu, semua siswa atau santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan selagi tidak ada kegiatan yang penting. Misalnya kalau ada santri atau siswa yang kegiatan penting atau mengikuti lomba, maka itu akan boleh tidak mengikuti kegiatan tersebut. Terus untuk pengambilan jadwal kegiatan ini adalah dimusyawarahkan oleh para guru-guru yang mengajar berkenaan dengan waktu yang mungkin agak sedikit menyita waktu belajar para siswa di kelas. Nah, terus yang kelima yaitu kajian diadakan cukup dalam waktu 30 sampai 50 menit mulai kegiatan pembelajaran di kelas, mengingat pembelajaran di kelas yaitu mengingat para siswa juga memiliki kewajiban belajar. Nah, jadi kegiatan kajian majelis taklim keilmuan fikih tadi itu mengingat karena ini para siswa atau santri ini juga wajib ada belajar di kelas, jadi waktunya itu disesuaikan atau dijadwalkan pagi. Terus para siswa itu dianjurkan membawa buku catatan. Nah, dalam setiap kali kajian fikih tadi itu para santri atau siswa itu disuruh untuk mencatat. Itu kan satu kegiatan loh. Ya. Kalau kegiatannya banyak berarti harus sedikit itu luar biasa perencanaannya. Dan tidak menggunakan dana DIPA, tidak menggunakan dana BOS, tapi hasil kreasi kawan-kawan siswa yang empat gitu ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke kelompok genap. Silakan. Siapa yang wakil peserta? Silakan. Jangan kalah menarik programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami bicarakan tadi, yang kami beri nama yaitu Language Zone. Jadi yang kita ketahui language itu bahasa, zone itu daerah. Jadi di sini bisa dikatakan daerah bahasa. Yang melatar belakangi kami mengambil kebijakan ini karena kami melihat pentingnya berbahasa asing di era sekarang untuk siswa dan mahasiswa seperti kita ini. Nah, tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa berbahasa asing dan dapat bersaing dengan siswa lain di luar sana, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, yang dimaksud dalam bersaing dan meningkatkan potensi itu bukan hanya dalam belajar atau cuma lomba-lomba, tapi dalam berbahasa seperti saat
bahasa Inggris minjem buku itu kayak gimana, bahasa Arabnya kayak gimana. Jadi kita kan dapat mengaplikasikannya secara langsung. Jadi bukan cuma kayak nulis buku kayak gimana, nulis kursi itu kayak gimana, bukan cuma seperti itu, bukan cuma penulisan dan pengucapan, tapi kita juga mempraktekannya langsung. Apalagi di luar sekolah bisa yang perpus, kata saya tadi bisa di taman, jadi dapat langsung diaplikasikan gitu. Selain pengajaran, apalagi bahasa Inggris itu kan pengucapan dan penulisannya berbeda kan. Nah, apalagi yang namanya apa ya, grammarnya kan susunannya pasti bolak-balik kan. Nah, biar siswanya mengerti, lebih baik itu langsung diaplikasikan. Terima kasih, silakan duduk. Walaupun yang lain-lain tapi terfokus ini ya. Iya. Bagaimana tadi dari castingnya sampai pada budgeting. Tapi tadi yang saya komentari, budgeting itu nggak boleh kira-kira. Perkiraan 10 juta nggak boleh. Jadi kalau dalam merencanakan memang harus plot anggarannya. Kalau 5 juta, 5 juta. Tentu saja dengan tadi yang sampaikan biaya tutornya berapa, konsumsinya berapa, gitu kan. Tidak berdasarkan perkiraan. Tapi secara keseluruhan luar biasa sudah mampu merencanakan dengan baik kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik ketika mereka masuk ke dalam sebuah kementerian KPP. Ini calon-calon kepala sekolah semua nih. Calon istri kepala sekolah juga ya lainnya. Kaget ya. Sedikit tadi Bapak ini ketua prodi PBA pertama. Masya Allah. Dan jurnal kita mungkin bagus di karena jurnal menarik sudah kita. Baik, silakan nih tentang konsep perencanaan peserta didik sampaikan di awal tadi. Kemudian langkah-langkah sudah Anda baca, sudah Anda pahami dan Anda kerjakan sudah itu. Dan kita berharap itu nanti jadi modal buat kita kalau nanti jadi suatu saat mungkin bisa jadi kepala sekolah. Setidaknya teori-teorinya sudah kita pahami secara baik. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Cukup kira-kira ya? Kalau boleh Bapak bertanya mungkin ada yang mau mengungkapkan lagi apa itu perencanaan peserta didik? Ada yang mau elaborasi? Silakan. Oke, jadi untuk dari awal pembahasan sampai akhir ya, jadi yang saya tangkap itu bahwa perencanaan peserta didik itu yaitu perencanaan mulai dari peserta didik masuk sampai kepada peserta didik lulus sekolah, dan yang mana semua itu direncanakan dari awal. Ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan dalam merencanakan peserta didik tadi, kayak misalkan kayak membuat program tadi, membuat kegiatan, itu yang mana itu harus ada langkah-langkah yang sistematik gitu, yang mana langkah-langkah ini akan berpengaruh daripada peserta didik tersebut tadi, yang mana mulai dari peserta didik masuk kan itu direncanakan, kayak misalkan masuk di mana gitu, kayak peminatannya IPA, TPS gitu kan, itu ada perencanaannya, yang mana dari awal sampai peserta didik lulus ini tahu gitu kualitas peserta didik tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, dengan sampaikan aja ini sudah selesai perkuliahan kita, tapi tetap karena harus ada evaluasi. Nanti setelah ini akan Bapak share tugas-tugas soal yang mungkin kegiatan perencanaan mungkin disempurnakan nanti supaya lebih baik. Nanti kalau misalnya perencanaan budgetingnya harus yang pasti tidak boleh perkiraan gitu kan, nanti direncanakan diperlukan mungkin minggu depan ya. Baik, mari sama-sama kita ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.